Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas persamaan kuadrat. Yang akan kita bahas di sini adalah menyelesaikan, menyusun persamaan kuadrat dan juga bagaimana sih hubungan akar-akar gitu ya, akar-akar persamaan kuadrat gitu ya. Baik, langsung aja kita mulai dengan pengertian. Pengertian persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan polinomial ya, yang pangkat tertingginya adalah 2. Ya. Itu dinamakan persamaan kuadrat. Yang bentuk umumnya persamaan kuadrat itu adalah seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, dengan catatan ya. A-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana A, B, C-nya ini merupakan konstanta. Ya. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 ya. Ini saya ambil contoh nih ya. Ini sebuah persamaan kuadrat yang akan kita selesaikan dengan 3 cara. Yang pertama bisa dengan cara faktorisasi. Ya. Faktorisasi ya kita faktorkan ya. Ini X min 3 ya, menjadi X min 3 dikali dengan X min 5. Jadi dua buah bilangan yang apabila dijumlah hasilnya min 8, kemudian kalau dikalikan hasilnya plus 15 gitu ya. Dengan cara faktorisasi ini kita bisa dapatkan langsung X1-nya sama dengan 3 ya, dari sini ya. X min 3 kan sama dengan 0. Ini disebut juga sebagai pembuat 0. Atau X2-nya sama dengan 5. Gitu. Jadi kita dapat ada 2 nih nilai X yang memenuhi. Nah, ini disebut juga sebagai akar-akar dari persamaan kuadrat ini gitu ya. Artinya apa? Artinya jika 3 ini dimasukkan ke dalam X atau X ini diganti dengan 3, hasilnya akan 0. Begitu juga dengan 5. Ya, bisa dicoba sendiri. Kemudian, bisa juga kita menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara yang kedua, yaitu dengan kuadrat sempurna namanya. Kuadrat sempurna ini seperti ini ya. Jadi X kuadrat min 8X ini dulu kita ubah. Ini aturannya. X kuadrat min 8X ini kita buat kurung ya. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah X min 4. Min 4 ini didapat dari setengah dari min 8. Ya, kemudian kuadratkan, kemudian dikurang. Ini selalu dikurang ya. Dikurang dengan kuadrat dari 4 ini. Nah, ini yang ini nih. X kuadrat min 8X. Kemudian baru ditambah 15. Jadi kalau di sini andaikan di sini plus 8 ya berarti di sini X plus 4. Tapi di sini tetap dikurang ya. Dikurang kuadrat dari plus 4 ini. Itu. Nah, setelah ini kita pindahkan ke sini ya. Keluar ruas ya. Nah, ini menjadi X min 4 kuadrat itu di sini min 16 tambah 15 itu berapa? Min 1 ya. Min 1. Kemudian ini pindah ke ruas kanan menjadi 1 gitu kan. Nah, X min 4 kuadrat sama dengan 1. Kita dapatkan X min 4-nya itu plus minus dari akar 1. Ya. Karena apa? Keluar plus minus di sini itu karena di sini adalah kuadrat. Plus.
1 kuadrat itu ya nilainya 1, min 1 kuadrat itu sama dengan 1 juga. Jadi sehingga keluar plus minusnya. Sehingga kita dapat dari sini X min 4 itu yang pertama nilainya min 1. Dan yang kedua X min 4 ini nilainya 1. Ya. Nah dari sini kita bisa dapatkan X1 sama dengan 3. Atau yang dari sini kita dapatkan X2-nya 5. Gitu ya. Ini hasilnya sama ya. Ini cara kedua. Kemudian cara ketiga, kita juga bisa menyelesaikan persamaan kuadrat ini ya dengan cara rumus ABC. Gunakan rumus ABC ya. Rumusnya seperti ini. Ya. Langsung kita dapat nih X12-nya itu minus B ya. Ini A, ini B, ini C. Minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, sehingga dari sini masukkan aja nih. B-nya min 8, B-nya min 8 kuadrat ini ya. B kuadratnya kan 8 kuadrat sama ya. Min 4A kali C per 2. Sehingga didapat nilainya X12 sini. Nah, X12-nya 8 ditambah 2 atau dikurang 2. Dibagi 2. Dapat X1-nya 8 kurang 2 berapa? 6. 6 bagi 2, 3. Kemudian yang X2-nya, yang positifnya 8 plus 2, 10 bagi 2, 5 ya. Ya kebalik nggak apa-apa. X1-nya 5 atau X2-nya 3. Nggak apa-apa. Ya ini hanya kita tentukan aja nih. Ya ini hasilnya tetap sama ya. X1. Kemudian dari rumus ABC ini ya kita kenal sebagai D. D itu adalah diskriminan di mana nilainya D adalah B kuadrat min 4AC ini ya. Jadi rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Ya. Bisa kita anggap di sini X1-nya yang minus B min akar D per 2A. Ya, ini kan plus minus ya. Ini yang X1-nya yang min, X2-nya yang plusnya gitu ya. Nah, dari sini nanti bisa kita tentukan nih. Nanti ya, tapi ya X1 plus X2, X1 kali X2 gitu ya. Ya, sampai sini ya. Ini penyelesaian persamaan kuadrat dengan 3 cara. Bisa 3 cara. Ya, nggak usah 3-3-nya, salah satu aja ya, mana yang kira-kira termudah gitu. Ya tergantung soalnya gitu ya. Ya, baik. Kita lanjut untuk menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat ini kebalikannya ya. Kalau tadi menyelesaikan persamaan kuadrat, sekarang menyusunnya, menyusun balik gitu ya. Menyusun persamaan kuadrat ke bentuk baku dengan cara ya. Ini A kali X min X1 kali X min X2 sama dengan 0 ya. Kalau tadi X1-nya 3 berarti langsung aja A kali X min 3 kali X min 5 ya. X2-nya kan tadi 5. Sama dengan 0. Ini sudah diketahui X1, X2-nya. Gitu ya. A-nya ini konstanta bilangan. Kalau tadi berarti 1. Kalau dalam soal yang tadi, yang sebelumnya ya. Contoh yang tadi yang sebelumnya itu hanya 1. Gitu ya. Bisa aja 2. Tapi kan hasil X1 dengan X2-nya tetap sama. Ya, walaupun di sini 2, setengah, 3, min 5 gitu kan. Tetap hasilnya X1, X2-nya tetap sama. 3 dengan 5 ya. Nah, jika X1-nya sama dengan X2, ya, ini bisa dikatakan akarnya kembar. Yang 1, 3, yang 1, 3 juga gitu kan. Maka bentuknya berubah menjadi seperti ini. A kali X min X1 aja ini ya. 1 aja, kemudian kuadratkan sama dengan 0 gitu kan. Karena
karena X1 dengan X2-nya ini sama. Gitu ya. Atau kita jumlahkan dulu akar-akarnya nih ya. X1 tambah X2 gitu. Ya. X1 tambah X2-nya 8 ya. Rumusnya masukkan aja ke sini. A-nya tadi sudah diketahui ya 1, kemudian X kuadrat min, kemudian X1 tambah X2-nya berapa? X1 dalam contoh sebelumnya itu adalah 3 dengan 5 kan. Ya min 3 tambah 5 kan 8, min 8X tambah X1 kali X2 dulu nih. 3 kali 5, 15. Ya. Kira-kira gambarannya seperti itu untuk menyusun persamaan kuadrat. Gitu ya. Tapi dalam soal nanti kan bervariasi ya. Tapi ya intinya ya susun seperti ini. Gitu. Atau dengan cara yang pertama boleh. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Sampai sini kita lanjut. Dari sini adalah kita mengenal akar-akarnya. Gitu ya. Dari rumus ABC kita bisa dapat jumlah dan hasil kali akar-akar. Jadi rumus ABC bisa kita ketahui ini. Ya. Kita tentukan X1-nya misalkan yang min B min akar D per 2A. Gitu. Boleh. Atau kebalik nggak apa-apa. Plusnya boleh. Di sini saya tentukan X1-nya itu yang min. Ya. Nggak apa-apa. Kebalik juga nggak apa-apa. Jadi X1-nya plus X2 bisa langsung kita jumlah nih. Ini kita jumlah dengan yang ini. Hasilnya min 2B per 2A. Ya. Sehingga kita dapat sebuah rumusan yaitu X1 plus X2-nya itu min B per A. Ya. Ini diingat-ingat ya. X1 plus X2-nya min B per A. Dari mana ini? Ya dari sini gitu kan. Kemudian dari rumus ini juga kita bisa ketahui hasil kali akarnya. Ya, kalau ini kan jumlahnya. Hasil kalinya berapa ya? Ini kali ini ya. Ya, seperti inilah. Bisa dilihat sendiri, ini dikali ini hasilnya. Nah, gitu sehingga didapat hasil akhir ya. Ini bisa dihitung sendiri ya. Dilihat sendiri. Itu sehingga didapat hasil akhirnya adalah 4AC per 4A kuadrat. Ya, X1 kali X2 kita dapat nih. Ini kan bisa dicoret ya. 4 dengan 4, A dengan A. Ya. Tinggal yang tersisa adalah C dengan A. X1 kali X2, C per A. X1 tambah X2 min B per A. Gitu kan. Nah, lebih mudah ya. Itu didapatnya dari sini. Dari rumus ABC ini. Kemudian, ya, selisih akar-akar. Selisih akar-akar, kita gunakan juga rumus ini ya. Ini. Ya kalau yang namanya selisih itu kan mesti positif ya. Kalau tadi kan X1-nya sama X2 kan 3 dengan 5 ya. Kalau 3 kurang 5, ya hasilnya min 2 kan. Tapi kalau namanya selisih ya harga mutlaknya keluar gitu ya. Ya di sini makanya di sini ada nilai mutlak dari akar D per A. Itu salah penempatan aja gitu. Ya, X1 yang tadi saya tentukan adalah X1-nya 3. X2-nya tadi kan 5 pada contoh yang pertama tadi ya. 3 dikurang 5, tapi kalau di sini kan selisih kan mesti positif. Nah, lain sama pengurangan ya. Selisih dengan pengurangan itu berbeda. Selisih adalah hasil pengurangan, tapi yang hasilnya positif. Itu ya. Kayak di sini kalau tadi terbalik 3 min 5 kan hasilnya min 2, maka dimutlakkan aja nilai min 2-nya itu sehingga selisihnya adalah 2 gitu ya. Harusnya kan 5 min 3. Ya sama aja ya. Keluarlah nilai mutlak di sini. Diambil dari sini ya, rumus ABC juga gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya sampai sini. Kemudian pengembangan rumus, kita punya rumus 3 tadi ya. X1 plus X2, X1 kali X2, kemudian
X1 min X2. Tapi kan soalnya kadang-kadang nggak seperti itu ya. Yang ditanya X1 kuadrat plus X2 kuadrat gitu. Ya, bagaimana nih penyelesaiannya? Kita kan punya kan X1 plus X2, X1 kali X2 dengan X1 min X2. Ya kita ubah seperti ini ya. X1 plus X2 kuadrat min 2 kali X1 X2. Ini kan kita punya nilainya. X1 plus X2 ada nilai, X1 kali X2 ada nilainya. Kita ubah. Ya, yang seperti ini menjadi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, yang juga suka ditanya, ya, ini selisih kuadrat akar-akar gitu. Kalau ini jumlah kuadrat akar-akar gitu ya. Nah, kalau selisih kuadrat dari akar-akar, ini kita ubah dulu nih, X1 plus X2 kali X1 min X2. Karena ini merupakan selisih 2 kuadrat. X1 plus X2 kita punya rumusnya, min B per A. X1 min X2 kita punya rumusnya, harga mutlak akar D per A. Itu kan, sehingga kita bisa kerjakan nih. Kemudian ini juga suka ditanya ya, X1 pangkat 3 plus X2 pangkat 3 ya. Ini kita ubah menjadi, intinya ya seperti itu ya, kita ubah menjadi X1 plus X2 dengan X1 kali X2 gitu. Ya ini kalau X1 pangkat 4 tambah X2 pangkat 4 kita ubah menjadi ini. Ya. Nah, dari sini X1 kuadratkan lagi, tambah X2 kuadratkan lagi, kita ubah bentuknya kayak begini nih. Ya, kita jabarkan lagi itu ya. Ya, bisa dijabarkan sendiri ya. Ya, nanti kita lihat soalnya. Lebih jelasnya mungkin dalam penggunaan soal ya. Ini teorinya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis akar. Nah, ini kita mengenal jenis-jenis akar ya. Jenis-jenis akar ini ditentukan oleh diskriminan gitu ya. Jadi jenis-jenis akar ini pengaruhnya terhadap D. Diskriminan D itu sama dengan B kuadrat min 4 AC. Ya. Kalau D-nya lebih dari sama dengan 0, ini dinamakan akar-akarnya real. Jenis akarnya itu real. Real itu ya bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan, ya, bisa bilangan rasional, misalkan akar 5 atau segala macam gitu. Ya bisa akarnya sama gitu ya. Yang satu 3, yang satu 3, atau bisa berlainan, yang satu plus, satu min gitu ya. Yang jelas dia pokoknya real aja. Nah ini pokoknya kalau ada akar-akar real, udah langsung D lebih dari sama dengan 0. Kemudian apabila D-nya lebih dari 0 saja nih, tanpa sama dengan, gitu, maka akar-akarnya real tapi berbeda, gitu. Jadi nggak mungkin sama, walaupun dua-duanya positif, gitu. Dua-duanya ataupun dua-duanya negatif, gitu. Kalau dua-duanya positif, mungkin yang satu 3 atau yang satu 5, gitu. Ya, atau bisa jadi satunya min 3, satunya 5. Yang jelas pokoknya dia nggak akan sama, gitu. Nah, ini D-nya lebih dari 0. Kemudian D sama dengan 0. Ini akarnya real, tapi sama dia. Hanya satu akar. Atau dikatakan bisa kembar. Ya, dari ketiga jenis D ini semua akar-akar real. Yang berbeda hanyalah akar-akar real berbeda atau real kembar. Itu. Tapi yang jelas tiga-tiganya ini real. Itu yang lain sama yang keempat ini. Kalau D-nya kurang dari 0, ini paling mudah diingat, ya, maka akar-akar tidak real gitu, atau imajiner. Nama lainnya ini apa? Biasa dikatakan definite. Itu definite itu di matematik itu biasa
dikatakan sebagai selalu. Itu ya, padahal definite itu kan pasti gitu. Jadi biasa dikatakan ini selalu. Selalu apa? Ya selalu ya, tergantung A-nya. Kalau udah bilang selalu apa, tergantung nanti nilai A. Ya bisa selalu positif kalau A-nya positif, selalu negatif kalau A-nya negatif gitu. Jadi artinya ini pengertian D kurang dari 0 ini, pengertiannya itu akar-akar tidak real atau imajiner atau bisa dikatakan sebagai definite. Itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini ya. Ini jenis-jenis akar ya. Jangan dihafal, dipahami aja gitu. Ya, mudah-mudahan bisa. Kemudian hubungan antara dua akar nih. Nah, ini juga jangan dihafal nih ya. Kita pahami aja nih. Apabila ada pertanyaan, apabila persamaan kuadrat, jika kedua akarnya positif gitu kan, kita mengerti sendiri aja kita. Apa sih maksud soal gitu ya. Apabila kedua akar positif, berarti kan X1-nya positif, X2-nya positif kan gitu ya. Kedua akar positif gitu kan. Jadi dua-duanya positif nih. Nah, dari sini baru kita olah sendiri gitu. Ya. Kita kembangkan sendiri. Kalau X1-nya positif, X2-nya positif, kira-kira kalau dijumlahkan pasti nggak positif. Gitu ya. Kalau X1-nya positif, X2-nya positif kan kalau dijumlah pasti dua-duanya positif. Hasilnya positif gitu maksudnya. Gitu kan. Ya berarti ya udah ini syarat pertama nih. Apabila ada kata-kata soal di soal kedua akar positif ya berarti syarat pertama itu X1 ditambah X2. Kita punya rumusnya 3 ya. X1 tambah X2 dengan X1 kali X2 gitu kan. Nah, gitu kan. X1 tambah X2-nya bisa nggak nih? Kira-kira. Oh, bisa ya, karena udah pasti semua nih. Positif tambah positif, positif. Ya udah, berarti X1 tambah X2 positif. Kalau X1 kali X2 positif dengan positif, wah udah bisa nih. Pasti positif. Gitu. Nah, nilai D ini pengaruhnya terhadap X1 positif, X2 positif. Berarti dua-duanya positif. Positif itu berarti yang dimaksud di sini akarnya adalah real. Kalau akarnya real, pasti D-nya lebih dari 0. Bisa nggak kemungkinan X1-nya sama X2-nya itu sama gitu. Yang satu 3, satu lagi 3 lagi. Oh mungkin ya. Mungkin bisa kembar nih. Ya, kedua akar positif. Mungkin bisa dua-duanya sama gitu. Ya, berarti di sini D-nya lebih dari 0 karena dia real ya. Kedua akar positif itu kan real. Ya, tapi kemungkinan keduanya dia bisa kembar gitu. Jadi ada sama dengan di sini. D lebih dari sama dengan 0 gitu. Jadi ada 3 syarat di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini jangan terlalu dihafal gitu ya. Jadi kita mengerti sendiri dari sini kedua akar positif, kita mengerti oh, kalau kedua akar positif ya seperti ini. Bagaimana kalau kedua akar negatif gitu ya. Kedua akar negatif kan berarti X1-nya negatif, X2-nya negatif. Gitu ya. Ya, bagaimana nih? Ya, efeknya gitu kan. Ya, efeknya kalau kita jumlah bisa nggak nih? X1 ditambah X2 kira-kira pasti positif atau pasti negatif nggak? Gitu. Ternyata pasti nih. Ya, X1 negatif ditambah X2-nya negatif. Negatif ditambah negatif pasti negatif. Berarti ini syarat pertama. Gitu. Kalau X1-nya negatif, X2-nya negatif, kalau dikali kira-kira pasti positif atau pasti negatif tidak? Gitu kan? Oh, ternyata kalau negatif kali negatif kan pasti positif ya. Ya udah ini jadi syarat kedua gitu ya. Ini cara menghafalnya gitu ya. Kemudian ini kan plus dengan kali ya yang kita punya gitu. Rumusnya min B per A dengan C per A gitu. Kemudian kalau dua-duanya ini negatif mungkin nggak bisa kembar. Ya mungkin ya. Berarti D-nya mungkin 0. Bukan mungkin ya, bisa 0 gitu. Karena negatif ini adalah bilangan yang real juga. Berarti dia D-nya ini mesti lebih dari 0.
Tapi bisa kembar ya kasih sama dengan di sini. Kira-kira seperti itu ya. Bagaimana yang ketiga ini? Apabila kedua akar berlainan tanda gitu. Berlainan tanda maksudnya apa ya? Gitu kan. Oh, kalau berlainan tanda itu kalau X1-nya positif ya X2-nya yang negatif atau sebaliknya ya. X1-nya positif, X2-nya negatif atau sebaliknya ya, X1 yang negatif, X2 yang positif. Nggak apa-apa kita tentukan yang mana, bebas. Gitu ya. Nah, kira-kira efeknya bagaimana nih? Gitu kan. Kalau X1 positif ditambah negatif, kira-kira pasti positif atau pasti negatif? Nggak tentu ya. Ya kalau nggak tentu ya nggak usah diterusin. Tidak menjadi syarat ini ya. X1 tambah X2 ya tidak dapat ditentukan. Tidak ada kepastian gitu kan. Kalau X1 tambah X2-nya nggak pasti nih, bisa positif, bisa negatif. Tergantung mana yang lebih besar nilainya kan gitu. Tapi kalau dikali X1-nya positif, X2-nya negatif, kalau dikali kan pasti negatif ya. Gitu. Ya, ini menjadi syarat yang pertama kalau dalam hal ini gitu. Ya, kalau X1-nya positif, X2-nya negatif mungkin nggak kembar kan gitu ya. Ini kan bilangannya bilangan real pasti berarti D-nya lebih dari 0. X1-nya positif, X2-nya negatif ya nggak mungkin kembar lah. Ya, walaupun yang 1,5, yang 1,5 kan nggak kembar. Jadi jangan kasih sama dengan lagi di sininya. Ini nggak mungkin kembar. Sama dengannya nggak ada di sini. Lain sama yang ini nih, ya. Dia dua-duanya negatif atau dua-duanya negatif ya mungkin aja bisa sama gitu. Ya, jadi jangan terlalu dihafal ya. Kalau nggak bisa ditentukan pun jangan dipaksakan untuk bisa kita tentukan gitu. Ya. Ini yang berikutnya adalah kedua akar berlawanan. Ini kadang juga suka ditanya nih. Kedua akar berlawanan. Berlawanan itu tandanya berlawanan ya. Nilainya sama. Yang satu misalkan 1, yang satu lagi 1 tapi tandanya berlawanan min gitu ya. Berarti X1 ini sama dengan min X2-nya. Bagaimana efeknya? Kalau kita jumlah. Ya kalau kita jumlah ya menjadi 0 ya. X1 tambah X2-nya kan 0, ini pindah aja ke sini kan. 0. Bisa. Ya kan? Udah pasti nih 0. Yang satu min 1, yang satu 1. Itu kan dijumlah 0. Kalau dikali ya sudah pasti negatif dia. Nah, ini D-nya itu kan merupakan akar-akar real ya. Kalau lebih dari ya. Berarti dia lebih dari nih. Karena ini akar-akarnya real. Dan nggak mungkin kembar, jangan kasih sama dengan. Itu ya. Kemudian yang terakhir ini kedua akar berkebalikan. Ya. Berkebalikan itu ya kalau tadi berlawanan 1 plus 1 min, kalau berkebalikan yang satunya misalkan 2, yang satunya ya 1/2 gitu. Berarti X1 sama dengan 1/X2. Ya. Ini efeknya bagaimana? Ya ini perkalian aja nih. X1 kali X2 sama dengan 1. Ya, X1 kalau X1 ditambah X2-nya ya nggak bisa ya. Nggak bisa kita tentukan juga ya. X1 tambah X2-nya maka mana nih? X1 min 1/X2 nih baru bisa nih, tapi kan nggak ada ininya. Kita hanya punya X1 plus X2 dengan X1 kali X2. X1 kali X2-nya udah pasti nih 1. Ya, ini kedua akar berkebalikan. Ya, D-nya ya ini kan akar-akarnya namanya real gitu kan. Jadi D-nya lebih dari 0 nggak mungkin kembar. Jadi nggak usah pakai sama dengan gitu ya. Ya, baik sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk memahami lebih dalam lagi, nanti saya unggah soal-soalnya ya, cara menyelesaikan soal. Karena ini hanya teori bagaimana sih maksud dari soal gitu ya. Mudah-mudahan
bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.